Salam sahabatku yang kasih dalam nama Yesus dan keluarga bahagia dimanapun saudara berada. Pada saat ini saya kembali bertemu dengan saudara-saudara dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya sangat percaya setiap keluarga merindukan supaya keluarganya bahagia. Setiap keluarga merindukan supaya keluarganya sukses. Setiap keluarga juga melihat hasil dari jelelah selama dia berkeluarga. Dia melihat anak-anaknya berhasil. Dia melihat apa hasil kerjanya begitu melimpah, saudaraku yang kasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam hal ini, mungkin dalam hati kita, bagaimana sih keluarga saya supaya terus berbahagia? Bagaimana sih keluarga saya supaya terus diberkati oleh Tuhan? Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini adalah kesucian mengundang berkat dalam rumah tangga. Ketika kita hidup dalam kesucian, ketika seseorang mempraktikkan firman Tuhan di dalam hidupnya, apa yang akan terjadi? Membawa berkat di dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia seorang tokoh Alkitab. Bahkan dia juga yang dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga Nuh bisa membawa berkat dalam rumah tangganya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa sampaikan kepada kita pada saat ini. Ya. Yang pertama, Nuh adalah seorang bapa rumah tangga yang suci. Coba kita perhatikan. Nuh adalah seorang bapa rumah tangga yang suci. Berarti di sini seorang bapa rumah tangga yang hidup dalam kekudusan, seorang bapa rumah tangga yang hidup dalam kesucian akan membawa dampak yang sangat positif dalam rumah tangganya. Makanya hari ini Bapa sebagai kepala rumah tangga hidup dalam kesucian. Nah, mungkin kita berkata dalam hati, apa buktinya sih Nuh hidup dalam kesucian? Ya, apa sih buktinya bahwa Nuh adalah orang-orang yang suci? Kita akan melihat di ayat 9. Ya, dia berkata di sini, Nuh adalah seorang yang benar. Ya, dia benar. Berarti kalau benar di sini tidak didapatkan sesuatu hal di dalam diri Nuh yang salah. Tidak didapatkan sesuatu hal dalam diri Nuh yaitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan Nuh juga dikatakan yaitu tidak bercela. Artinya tidak bercela ini adalah tidak ada cacat satupun di dalam kehidupan Nuh. Tidak ada satupun kejelekan di dalam kehidupan Nuh. Tidak ada satupun hal-hal yang menyakiti hati Tuhan di dalam kehidupan Nuh. Makanya dia dikatakan di sini adalah bapa rumah tangga yang suci. Sehingga mengundang berkat Allah dalam rumah tangga Nuh. Nah, begitu juga dalam kehidupan keluargamu, Pak, pada hari ini. Kalau seorang bapak hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, tidak bercela, saya percaya adalah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Nuh adalah seorang bapak yang rumah tangga yang suci. Dia hidup bergaul karib dengan Allah. Kalau dia hidup bergaul karib berarti dia seirama dengan Allah. Dia beriringan dengan Allah. Itu namanya bergaul karib. Nah, Pak, Bu, apakah sudah beriringan dengan Allah hari ini? Mungkin malas ke gereja, mungkin malas berdoa, mungkin malas membaca firman Tuhan, lebih sibuk
hidup dalam dunia ini lebih sibuk mencari uang daripada bergaul karib dengan Allah. Tetapi coba kita belajar dalam kehidupan Nuh. Ketika dia bergaul karib, apa yang terjadi? Mendatangkan berkat Allah di dalam kehidupan Nuh, sehingga mereka bebas, saudara kekasihi Tuhan, dari malapetakan yang dahsyat itu, yaitu air bah. Pak, belajar hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, yang kedua adalah kesucian menciptakan berkat Tuhan dalam keluarga. Ketika kita hidup dalam kesucian, seorang bapa hidup dalam kesucian akan mendatangkan berkat di dalam rumah tangga kita. Berkat apa yang didapatkan saudara pengasih Tuhan? Dia mendapatkan istri yang baik. Nuh, dia mendapatkan istri yang baik. Saya akan baca di dalam ayat ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudaraku dikasihi Tuhan, berkat menciptakan kesucian, menciptakan berkat dalam rumah tangga, yaitu dia mendapatkan istri yang baik. Hari ini saya percaya Bapak, hari ini kalau kita hidup dalam kesucian, kita akan mendapatkan istri yang baik. Dia menghormati suaminya, dia menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Dia juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti istri kita akan menjadi istri yang baik. Nah, kesucian menciptakan berkat ya dalam keluarga adalah dia mendapat anak-anak yang penurut. Coba, kalau seorang bapak hidup dalam kesucian, dia mendapatkan berkat, yaitu dia mendapatkan anak-anak yang penurut. Saya akan baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, yaitu Kejadian 6 ayat yang ke-10. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di sini kita akan melihat dia mendapatkan anak-anak yang baik. Kenapa? Karena mereka melihat dalam kesucian bapaknya. Mereka melihat keteladanan dari bapaknya. Mereka melihat bahwa bapaknya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dia juga mendapatkan anak-anak. Mereka melihat bapaknya adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, berkat menciptakan kesucian menciptakan berkat dalam rumah tangga, yaitu saudara dikasihi Tuhan, dia mendapatkan yaitu umur yang panjang. Ya, Nuh mendapatkan umur yang panjang. Kalau mau saudaraku menikmati umur yang panjang, hiduplah dalam kesucian dan kekudusan. Kalau saudara menikmati berkat-berkat Allah sepanjang hidupmu, dalam rumah tangga, hiduplah dalam kekudusan dan kesucian. Kalau saudara menikmati kesuksesan dalam hidupmu, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kalau saudara menikmati melihat anak-anakmu berhasil, seorang bapa harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kalau mau melihat anak-anakmu menikah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, seorang ayah harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Biarlah hari ini menjadi berkat dalam setiap pribadi kita, perenungan firman Tuhan ini, supaya kita hidup dalam kesucian untuk mengundang berkat Allah akan tercurah dalam rumah tangga kita, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.